wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji milik Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, dialah Allah yang telah memelihara kita, dialah Allah yang telah menguasai diri-diri kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk ke malam yang kedua ya, bukan 28 bukan ya, malam yang kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa di hari pertama tadi insya Allah semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, masih baru-baru batu ya, harus semangat, ibadahnya semangat, puasanya semangat, amal solehnya semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya diberikan tema untuk menyampaikan malam hari ini tentang keutamaan Ramadan dan perkara yang dapat menghapuskan pahala puasa. Cuma saya ambil yang terakhirnya saja. Ada beberapa hal yang dapat menghapuskan pahala puasa kita. Kalau kita berbicara mengenai tentang keutamaan bulan Ramadan, itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Saya sampaikan satu hadis dari riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW sampaikan bahwa qad ja'akum Ramadhanu, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan kepada kita di bulan suci Ramadan itu berpuasa. Berapa lama Bu Pak kita berpuasa? 1 bulan ya, 1 bulan penuh. Maka ada 2 sikap manusia ketika menghadapi Ramadan. Pertama, ada sikapnya orang beriman. Jadi orang-orang beriman ketika mau masuk bulan suci Ramadan, mereka senang, bergembira, bahagia. Yang kedua, ada sikapnya orang-orang munafik. Orang munafik ketika mau menghadapi Ramadan, dia merasa apa? Merasakan berat. Bukan senang, bukan bahagia, tapi merasakan berat. Coba-coba Bapak Ibu masuk ke mana? Masuk ke golongan sikap orang beriman atau sikap golongan orang-orang munafik? Apakah kita bahagia? Bahagia. Maka pantas doa yang kita minta ketika di bulan Rajab saja, yang selalu kita minta doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi Allah telah mewajibkan di bulan suci Ramadan puasanya dalam 1 bulan. Di siang hari kita berpuasa, yang hukumnya apa? Wajib. Di malam hari kita disunahkan untuk apa? Melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah tarawih. Maka hukum sholat sunnah tarawih ini dikatakan hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang memang dianjurkan, adanya setahun sekali. Gak ada di bulan Syawal sholat tarawih, itu gak ada. Di bulan Muharram sholat tarawih gak ada, cuma adanya di bulan Ramadan. Nah, ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu, mumpung 1 tahun sekali kita diberikan sehat oleh Allah. Bagi kita yang ada kesempatan, laksanakan, jangan ditinggal. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, keutamaan Ramadan di sini ada satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
min dzambihi. Ini hadis ini sudah populer Bapak Ibu. Sudah apa ya hadis ini? Ini yang sering disampaikan oleh para mubalik. Siapa saja orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari karena iman dan didasari karena ikhlas. Jadi ikhlas bukan karena lain, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar bisa dihapus dengan cara apa? Dengan cara taubat. Itu keutamaan Ramadan. Dah selesai. Sekarang masuk apa saja yang dapat bisa menghapuskan pahala puasa kita. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Ad-Dailami, kata Nabi, khamsun yuftirna sa'iman. Ada 5 hal perkara yang dapat menghapuskan pahala puasa seseorang. Apa 5 hal tersebut? Pertama, al-ghibatu, orang yang sering membicarakan keburukan orang lain padahal dia sedang berpuasa di siang harinya, tapi masih aja buka-buka aib orang. Maka orang yang seperti itu pahala puasanya akan terhapus. Hati-hati Bapak Ibu. Pak, saya mah gibah mah enggak, tapi mendengarkan gosip yang ada di TV sama aja. Ya, mau ngedengarin gosipnya cuma pendengar setia saja, atau orang yang melakukan yang menggosipnya itu sendiri sama masuk kepada orang yang akan terhapuskan pahala puasanya itu. Pertama. Yang kedua, kata Nabi, yang dapat menghapuskan pahala puasa kita itu adalah an-namimah. Apa bu namimah itu? Mengadu domba. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 336, yang disebut namimah, kata Imam Nawawi, dia mengutip perkataan orang lain lalu dia sebarkan dengan tujuan berbuat kerusakan, maka itu dikatakan namimah, kata Imam Nawawi. Hati-hati. Ibu dapat sharean di WA, dibaca tentang nyebutin membuka aib orang, lalu ibu share kembali, hati-hati, masuk namimah juga, kata Imam Nawawi. Jadi mengambil perkataan orang lain lalu dia sebar dengan tujuan berbuat kerusakan, maka itu dikatakan namimah. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyatakan seperti itu juga. Bahkan kata Syekh Abdullah bin Baz, namimah ini perkara yang wajib dijauhi oleh kita, wajib dijauhi oleh kita, bahkan diingatkan untuk orang lain tentang bahayanya namimah. Kenapa? Dengan sebab orang berbuat namimah, maka orang menyebabkan saling musuhan. Orang ini datang ke si A ngomongin si B, datang ke si B ngomongin si A, terus ngomongin keburukan kejelekannya, sampai si A dan si B yang tadinya tidak apa-apa jadi berantem. Ini disebabkan karena orang ketiga tadi. Hati-hati Bapak Ibu. Begitupun ketika Bapak Ibu mendapatkan berita, baik WA atau apa saja, berita tersebut tentang keburukan orang, tulisannya keburukan orang, lalu kita sebarkan kembali, share tanpa kita berpikir terlebih dahulu apakah ini memberikan manfaat atau tidak, apakah ini menyebabkan orang bermusuhan atau tidak, maka ibu bapak dapat dosanya. Hati-hati. Kadang kita mah gatel di tangan tuh, pengennya tuh share. Padahal dengan sharean yang kita sebarkan ke orang lain, itu menyebabkan orang benci dengan kita, saling membenci, saling bermusuhan. Maka orang yang ikut men-share-nya pun itu mendapatkan dosa. Dan ini salah satu penyebab yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Hati-hati.
Hati-hati Bapak Ibu. Dua. Yang ketiga, yang menyebabkan pahala puasa kita terhapus adalah wal kadzibu. Seringnya kita berbohong, bicara bohong. Sedang puasa masih aja ngebohong. Hati-hati. Mah, duit bulanan masih ada, habis, padahal masih ada. Ya. Kata si bapak, mah buat jajan apa, belanja bulanan masih ada. Kata si ibu, habis pak, baru tadi aja dibelanjain, padahal belanja dulu ada, masih ada padahal mah. Bohong. Hati-hati ini ya, Masya Allah. Terkadang bicara bohong ini sudah kebiasaan kita, makanan sehari-hari kita. Kayaknya sudah kagak tidak dosa lagi, padahal itu dosa. Bapak Ibu hati-hati ya. Begitupun anak jangan bohong sama orang tuanya, begitupun orang tua jangan bohong kepada anaknya, suami jangan bohong kepada istri, istri pun jangan bohong kepada suami, sama-sama bohong nggak boleh. Itu pun dapat menghapuskan pahala puasa kita. Hati-hati. Yang keempat, wan nazru bisyahawati, memandang dengan syahwat. Ieu ada hese tuh ieu tah. Baru dari masjid sholat berjamaah, keluar rumah, keluar masjid, aduh, udah lihat yang bahino-bahino lagi, udah lihat yang gantung-gantung, udah lihat yang cantik-cantik. Ini yang menyebabkan apa? Syahwat kita timbul. Ketika syahwat kita timbul, maka ini yang menyebabkan orang akan berbuat dosa dan maksiat. Hati-hati Bapak Ibu. Masya Allah. Ibu mandang saya, hati-hati ya. Saya punya apa? Aroma, bukan aroma apa ya? Aura. Hati-hati. Nanti malam ibu gak bisa tidur. Ya, hati-hati. Ada aura tersendiri, Masya Allah. Cuman kalau saya bareng begini, kultumnya kagak enak. Masa kultum orang begini, gitu kan? Udah liatin aja begini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Hati-hati memandang dengan pandangan syahwat. Subhanallah. Yang terakhir, yang kelima, wal yaminul kazibatu, sumpah palsu. Hati-hati nih, Masya Allah. Nah, kamu tadi ngambil duit ayah, enggak pak, enggak, sumpah demi Allah, padahal dia ngambil. Tuh, pahala puasanya habis. Mah, tadi perasaan bapak nyimpen duit di celana, ngambil gak? Enggak pak, padahal diambil. Bohong, sumpah palsu demi Allah. Padahal ngambil. Hati-hati, itu yang menyebabkan pahala puasa kita terhapus. Masya Allah ya. Berapa Bu Pak? Menurut hadis Nabi tadi yang menyebabkan pahala puasa kita bisa terhapus, satu, ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga bicara bohong, yang keempat memandang dengan syahwat, yang kelima sumpah palsu. Hafal alhamdulillah. Kalau sudah hafal kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.